Lanjut ke penampilan dari Liverpool. Ini menjadi satu keadaan yang kembali membuat para supporter juga mungkin dalam kondisi yang terbingung-bingung, heran dengan situasi yang saat ini terjadi. Hubungan Mo Salah dengan Arne Slot, dengan bombshell interview yang dilontarkan post match ini juga sangat menarik dan akan kita bahas dengan detail. Dan juga jangan lupa bahwa ada fakta yang dipaparkan Rizal di IG-nya kalau Liverpool unggul terlebih dahulu, ini nggak pernah kalah, tapi mereka juga nggak menang di Allen Road. Sempat unggul 2 gol bahkan, tapi akhirnya laga berakhir imbang dengan Tanaka yang mampu menyelamatkan Leeds dari kekalahan. Dan Farke dan Leeds sekarang sudah mulai memutarbalikkan keadaan di season mereka. Tapi Sabto, gue pengen tahu tentang pendapat lo dengan Mo Salah yang keluar lagi memilih momen yang mungkin tidak tepat dan membuat situasinya semua berhubungan dengan dirinya. Dan ini menjadi keadaan yang sangat unik. Dia mengatakan bahwa someone in the team doesn't want him to be on the side again. Terus juga throwing him under the bus. Ini kata-kata yang begitu kuat. Dan no relations dengan the manager, dengan the coach Arne Slot. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Tapi ini kemudian menjadi highlight dari apa yang dikatakan oleh Mo Salah post match setelah dia di 3 laga berturut-turut hanya ada di bangku cadangan. Iya, reaksi yang cukup keras juga ya dari mantan-mantan pemain yang even Owen gitu ya, menyatakan bahwa mereka menyayangkan apa yang diucapkan oleh Mo Salah dengan mengatakan bahwa ya lo merasa nggak layak diistirahatkan, kenapa gue diistirahatkan, kenapa gue ada di bench dengan segala macam yang sudah gue berikan. Tapi gue mengerti kekesalan dari Salah. Gue memang pengen dia dicadangkan, tapi juga nggak 3 game berturut-turut juga gitu loh. Maksud gue mempertanyakan kualitas manajerial dari seorang Arne Slot. Ketika Klopp bisa membuat tim ini begitu stabil dengan banyaknya ego di dalam situ, dia tahu kapan harus nyadangin, kapan harus narik keluar, kapan harus... Tapi sorry, apakah benar Klopp juga sempat berkendala dengan Mo Salah yang membuat kalau Klopp nggak keluar kemarin, mungkin Mo Salah akan keluar terlebih dahulu? Apakah itu rumor yang benar? Bisa jadi seperti itu, tapi at least you can finish the season dan Salahnya tetap flourish gitu kan, Salahnya tetap bagus dari sisi permainan gitu, dan dia bisa ngimbangin cara untuk megang para pemain gitu. Kapan saatnya dia diistirahatin, kapan gue rotasi dia, kapan gue tarik dia dari lapangan untuk diganti. Tapi gue nggak ngelihat itu dipunyai sama Arne Slot, terutama dalam treat Salah. Khususnya gue berharap memang ada saatnya Salah dicadangin, dan kebukti di 2 game sebelum ini dia dicadangin, dan 1 game mereka bisa memetik kemenangan gitu ya tanpa Salah gitu. Tapi gue nggak berpikir 3 game berturut-turut dia akan dicadangin gitu. Messi pun pernah dicadangin juga dalam sebuah pertandingan Enrique kalau nggak salah pada saat itu. Messi nggak gue mainin, Neymar nggak gue mainin. Tapi 1 game, or paling banyak 2 game gitu, untuk bisa ngasih seperti colekan lah pada lo bisa aja gue cadangin seperti itu gitu. Tapi the next game pemain itu akan dimainin dan pemain itu akan balik lagi nunjukin performance terbaiknya gitu. Menurut gue kemarin terlalu banyak untuk melihat 3 laga berturut-turut lo mencadangkan Salah, apalagi kalau diikutin dengan apa yang sudah dia kontribut. Untuk Liverpool selalu 40 goal assist plus dalam setiap musimnya, pemain yang emang gila sih menurut gue buat Liverpool gitu. Apapun yang terjadi sama dia, tapi dia selalu bisa nunjukin he will bounce back gitu. Even sebelum dia terbang ke Piala Afrika, dia selalu di saat-saat terakhir dia bisa nunjukin kemampuan terbaiknya gitu. Habis itu dia cabut, habis itu dia balik lagi nerusin performance-nya. Ada blip dalam performance beberapa kali dalam Salah gitu. Tapi ya untuk mencadangkan 3 laga berturut-turut, menurut gue blunder sih dari Arne Slot. Blunder dari Slot ya. Dengan statement dari Mo Salah, apakah ada legacy yang akan sedikit rusak dari Mo Salah sebagai pemain begitu hebat untuk Liverpool? Karena yang dia aim juga nggak cuma Arne Slot, tapi juga ada mungkin sentilan untuk bahkan Jamie Carragher juga di sana. Bagi ownership juga ini satu keadaan yang tidak nyaman setelah big contract didapatkan. Dia tidak perform dengan sesuai harapan, dicadangkan. Harusnya sebagai pemain dia bisa merespons dengan berlatih keras dan tampil lebih baik kalau dipercaya lagi. Tapi sepertinya Mo Salah punya pemikiran yang berbeda. Apakah ada pengaruh juga dari agentnya atau juga ada pressure dari mana yang membuat dia bisa berkata-kata kemarin yang cukup membuat terkejut juga tentunya tim Liverpool yang biasanya bisa membuat situasi ini diselesaikan behind closed doors.
Ya sebelum gue jawab nih, di kolom komentar kayak pada nggak seneng Arsenal juara kayaknya ya. Kenapa salah apa sih Arsenal? Pada jahat-jahat bener. Biarkanlah Arsenal menang, nggak boleh bener. Iya City bagus City, oke. Salah nggak dibawa Arna ke match lawan Inter? Tapi di training terakhir ada sih, gue lihat. Iya, tapi sepertinya mungkin Nggak dibawa. nggak akan ditampilkan lagi ya. Lo melihat Ya, nggak kalau salah? itu pertanyaan dari Abrar, perang Slot versus Salah, kalian kemana berpihak? Kalau gue ke Salah. Kalau gue ke Salah, apakah yang Salah lakukan dengan ngomong seperti itu benar? Gue bilang enggak. Maksudnya dengan dia mengutarakan hal seperti itu, seblanten itu Harusnya nggak keluar dari dia gitu. itu nggak keluar dari dia. Tapi kan ini udah Ini bukan pengulangan pertama. ya di Di musim tahun lalu, lalu atau more dua tahun out lalu. than in untuk Yes. kontrak barunya juga Yes. sama itu Zaman Klopp juga dilontarkan. waktu dia dicadangin kalau nggak salah away to West Ham. Ya. Dia dicadangin, dia ngomong juga sama media. Paling enggak kalaupun ini adalah dia menjadi scapegoat dari performa buruknya Liverpool atau performa decliningnya Liverpool, kalau gua nggak boleh nyebut kata buruk, ya nggak fair. Karena yang main jelek satu tim doang. Mungkin yang konsisten bagus Szoboszlai doang. Even Alisson pun jelek. Gitu. Jadi buat gue nggak fair kalau Salah doang yang dicadangkan dalam 3. Gue setuju sama Mas Haryo di game menghadapi West Ham, apa kalau selalu bilang, gue sama setuju, ya udah cadangin dia. Perlu ada yang baru lah gitu. Paling enggak mengistirahatkan Salah. Paling enggak ada hal yang baru bisa dicoba untuk di sisi kanan gitu. Karena yang dicoba oleh Arne Slot untuk mengutilize Salah di kanan depan itu nggak sedikit dengan memainkan berbagai macam jenis fullback, bahkan yang bukan fullback dijadiin fullback untuk paling nggak ini bukan sekedar mencari pengganti tren, tapi mencari penyuplai dalam tanda kutip pembantunya Salah. Ya. Karena kalau di kiri udah enak nih, Gakpo bisa sama Robertson, ya Kerkes juga belum maksimal, tapi berkali-kali dicoba di sisi kanan paling nggak untuk bisa menyuplai Salah walaupun belum maksimal. Kalaupun dengan performa buruknya Liverpool ini yang jadi wajib atau harus dicadangkan selama 3 game berturut-turut adalah Salah, ya nggak fair. Sangat nggak fair buat Arne Slot gitu. Dan kalaupun Salah bilang, ya gue udah memberikan banyak buat ini, ya bener. Salah luar biasa untuk tim ini dan nggak layak untuk seperti itu kan gitu. Jadi buat gue di sini, gue setuju sama Mas Aryo, di sini kurang tepat tindakan dari Arne Slot. Sampai Salah ngomong kita nggak punya hubungan, there is no relation. Mungkin juga Salah mendefine relationship itu seperti apa, karena gue yakin, gue tahu ya, relationship dia dengan Jurgen Klopp seperti apa mungkin sedikit lebih baik dibandingkan dia dengan Arne Slot. Cuman ini hal yang sangat tidak diperlukan bagi Liverpool. Apalagi datang dari one of the leader, karena Salah walaupun bukan kapten tetap aja leader, spokesperson untuk tim ini. Datang dalam situasi yang Liverpool butuh momen untuk unite dan bangkit, tapi datangnya justru dari Salah gitu. Apakah nanti di ruang ganti akan awkward atau apa? Ini kan sedikit bakal mengganggu gitu ya. Oke, di Liga dia berantakan, tapi kan di Liga Champions ini masih bisa dikejar gitu. Dan Liverpool di Liga Champions kan cukup oke juga gitu. Masih ada yang bisa dikejar loh oleh Liverpool tahun ini, kalaupun emang di Liga banyak fans Liverpool yang sudah kibar bendera putih, paling nggak di Liga Champions atau yang atau di FA Cup Carabao masih ada, gue lupa tuh. Cuman paling nggak bisa gitu. Jadi buat gue ini sayang banget. Menyalahkan iya, tapi gue kalau di kubu mana, kubu Salah. Man management skills, Sabto, dari seorang coach, manager, pelatih, ternyata sangat krusial, sangat penting untuk mencegah hal-hal seperti ini bisa kejadian gitu kan. Bagi Slot sendiri, apakah ini langkah yang terlalu jauh untuk bisa manage bintang-bintang dengan ego sekelas Mo Salah, dan di locker room itu semuanya adalah bintang yang grade-nya elite semua. Apakah ini keadaan yang masih belum nyaman bisa dimainkan oleh Arne Slot? Iya, yang gue pertanyakan sejak dia datang, walaupun dia jauh lebih ekspektasi di musim pertama, tapi kan yang selalu gue bilang, dia tidak melewati krisis. Apalagi sekarang krisisnya terus-terusan nih. Lo diuji di sini dan lo terbukti nggak bisa lolos ujian, at least dalam berapa bulan ini gitu. Lo nggak bisa nunjukin capacity lo sebagai thinker. Lo strategi apa yang akan lo mainin, perubahan strategi apa yang lo keluarkan, permutasi posisi yang lo tunjukkan, perubahan gaya bermain yang dituntut untuk bisa mengubah peruntungan dari tim, itu nggak pernah ditunjukin oleh dia. In-game management yang selalu gue pertanyakan, pergantiannya kok seperti ini, yang biasanya memberikan efek kok nggak memberikan efek. Lalu
pemilihan pemainnya terutama ya yang dimainkan. Tadi ada pertanyaan menarik juga tuh. Kenapa Gakpo nggak pernah dicadangin padahal cuman bisa cut inside mulu. Ya iya itu juga gue pertanyakan juga kenapa selalu Gakpo yang menjadi pilihan. Sebetulnya kan gue menginginkan lu coba aja mainin Isak sama Ekitike berbarengan gitu. Kenapa lu harus milih salah satu sih dari mereka gitu? Gua ngerti kenapa harus mainin Gakpo karena work rate-nya luar biasa, ngebantu Betul, pertahanan. Isak mau mundur sejauh itu kan enggak. Kan kalau dibarengin berdua kan belum tentu. Siapa tahu bisa juga salah satu Ekitike misalnya di kiri, Isaknya di tengah. In some games ketika lo butuh mencetak gol duluan gitu, walaupun ya lo berharap ada counter dari lawan kan itu hal berbeda lah. Tapi yang di awalnya lo bisa create banyak chance dengan dua pemain ini di depan kan itu mungkin terjadi saja. Tapi kan nggak pernah dicoba sama Arne Slot. Makanya kenapa kalau bicara manajemen gue selalu look up sama Jurgen. Ancelotti lah. Kalau urusan itu kan Madrid sekarang udah makin Kelihatan ya susahnya ya megang Madrid ya. Kita pengen sosok Ancelotti ya karena memang strateginya gitu-gitu aja. Kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Maksudnya dia ada perubahan apa, tapi at least the mentality dari pemain tuh bisa dijaga. Lalu rotasi-rotasi dari pemain tuh bisa membuat tim ini tetap kondusif gitu. Nah ini ujian demi ujian datang buat Arne Slot, tapi dia nggak bisa melewati itu semua gitu. Terus pergantian yang lu harusnya nggak mainin Gomez gitu di posisi itu, lu mainin Gomez di posisi itu. Udah jelas terekspos, tetap lu pertahanin. Bukan itu yang diubah, ada perubahannya di tempat lain. Itu kan juga nunjukin quality lo dalam in-game manajemennya. Itu yang menurut gua nggak keluar dari Arne Slot. Ya, dan dengan result yang ada buat Liverpool kemarin mereka udah unggul kan. Tapi apa yang terjadi? Mengapa defending menjadi kendala utama bagi Liverpool padahal beberapa musim ke belakang Van Dijk adalah figur yang begitu solid di pertahanan. Alisson Becker juga demikian, Ibo Konate. Walaupun Joe Gomez mungkin jarang main, tapi kalau tampil biasanya juga konsisten. Tapi kok masalahnya sekarang sangat pelik, bahkan di Ellen Road saja kehilangan keunggulan dan mampu disamakan di penghujung pertandingan. Ya, kalau di awal musim atau paling enggak 2 bulan yang lalu kita membahas laga Leeds menghadapi Liverpool. Ini kita akan bilang berapa banyak Liverpool akan bikin gol, berapa banyak Liverpool akan ngebantai Leeds gitu kan. Nggak akan ada pembahasan, kesulitan Liverpool menghadapi Leeds gitu loh. Dan buat gua Arne Slot ngomong there is improvement dari tim ini, ada improvement dari individu maupun unit. Gue setuju kalau lihatnya babak pertama doang. Karena begitu bagus Liverpool babak kedua. Babak pertama. Babak kedua begitu ada tackle bodoh dari Konate yang lagi-lagi seorang almost every match ya. Almost every match. Jadi masalahnya, gue nggak mungkin. Gue kalau MU gue bilang bodoh, Chelsea gue bilang bodoh, mungkin lu sering dengar. Cuma kalau Liverpool gue hampir nggak pernah bilang yang jelek-jelek. Cuman ini bukan hal yang Liverpool banget nih. Melakukan tackle seperti itu. Dan di press con, siapa yang di highlight? Ya sama si Arne Slot, ya si Konate doang. Padahal to be fair, yang salah itu bukan cuma Konate, Van Dijk juga. Lu defense as a unit. Saat lu ada temen lu ngejar bola, lu mengcover. Ini Van Dijk berlindung aja gitu, main aman. Dan akhirnya ya dia harus mengcover orang dan juga mengejar bola, akhirnya sampai harus melakukan tackle yang segitu reckless-nya gitu. Konate pun sulit gitu. Konate bukan back kemarin sore gitu loh, bukan yang decision making-nya bodoh, bukan Araujo. Dia back bagus gitu loh. Jadi buat gue sampai dia melakukan hal seperti itu. Nah, begitu 2-1 di menit 76, 2 sama, 3-2. Sempat turun, sempat naik, cuman ya itulah Liverpool yang punya kualitas, tapi kalau nggak punya ketenangan, apalagi soal kontrol di tengah, di mana dia punya McAllister, dia punya Szoboszlai, dia punya Gravenberch, ya ini ada yang dipertanyakan karena bukan lagi soal kualitas, tapi siapa orang yang meraciknya gitu loh. Nggak bisa lu menenangkan laga, memenangkan jalannya di lapangan. Ini bukan lagi soal pemain, karena pemain buat gue udah total. Ini yang harus menjadi pusat perhatian. Ya, namanya jelek di pelatih, namanya bagus di pelatih. Ini Arne Slot. Ini harus ada review sih, bukan berarti harus dipecat. Paling enggak ya Henry harus ngomong lah, lu gimana nih performa, mau gini-gini aja nih. Jewer dikit lah, bisa gitu. Ini nggak boleh. Ini Liverpool namanya terlalu besar untuk dalam situasi selucu ini gitu.
Ya, dan untuk Mo Salah sendiri, Sabto, apakah ada rekonsiliasi yang bisa terjadi dengan Liverpool, dengan Arne Slot, dengan manajemen, karena juga dengan para legend dari Liverpool, karena ada banyak jab yang dia lakukan ketika kemarin melakukan interview yang mengagetkan, dan juga ada kata-kata bahwa mungkin dia akan membawa keluarga untuk ke laga Brighton yang Ya, berpotensi menjadi laga terakhirnya, Iya. tapi kan juga itu laga terakhir menuju ke AFCON gitu kan. Atau Dan mungkin ngomongnya loh, di bahasanya tuh bener-bener saya akan menikmati setiap momennya. Ini saat-saat terakhir. Apa nih? Apa setelah AFCON dia nggak balik lagi ke Merseyside? Apa? Aduh, kalau sampai iya sayang sih sayang. Iya, Menurut lo, Sabto? apalagi kalau betul-betul dia nggak dibawa ke Inter, kayak bisa jadiin final nail in the coffin sih. Menurut gua jangan dong. bisa menjadi sebesar itu isunya gitu, yang harusnya nggak sampai sini nih, tapi akhirnya bisa berujung seperti ini. Ya, kita tahu ini pemain profesional selalu ya. Terlepas dari isu kemarin perpanjangan kontrak yang begitu panjang, terus-terusan, tapi dia tetap nunjukin profesionalisme gitu untuk tampil optimal di setiap pertandingannya gitu. Cuman sekarang kok gue ragu dia willing untuk melakukan itu lagi gitu. Pulang dari AFCON kan yang orang-orang bilang ya lo bakal ada tempat apa enggak, ya lo harus bisa nunjukin ketika lo dikasih kesempatan lagi. Tapi apakah dia mau ngambil kesempatan itu? Gue nggak yakin juga gitu. Kalau emang di laga-laga yang berturut-turut sebelum AFCON ini dia nggak dimainkan, ya udah, gue rasa itu bakal nggak ada rekonsiliasi sih. wow, nggak ada rekonsiliasi untuk pemain Let's say selegendaris Mo Salah. Let's say yang ngambil Saudi. Oke. Kalau tahun lalu mungkin Saudi berani bayar 100. Ya. Berapa sekarang Saudi mau bayar Salah dengan performa kayak begini? Tapi Salah tetap sebuah Iya dong. player dan brand yang iya, luar kapan biasa. sekarang secara performa kapan kebugaran Salah akan balik lagi, kapan kualitas Salah bakal balik lagi. Tentu Saudi pun kan masalah ini Saudi yang menjadi director of footballnya kan bukan orang Saudi semua. Ya. Ada yang orang Portugal, ada yang orang Ya. yang Eropa juga yang bisa menakar kualitas juga gitu. Apakah Salah cuma dibeli untuk menjadi brand doang? Kemarin 100, sekarang 85 lah. 85 lah ya, turun dong. Tetap Iya, tinggi. Boleh 85. Ya 85 Liverpool will happily accept it. Is it? Iya dong. Ya. Kata gua Liverpool kalau ditawar 85, Apalagi dengan wages. seenggak maunya gue lihat Wages Mo Liverpool. Salah ya. Nah, itu gede juga. Seenggak maunya gue lihat Liverpool Salah cabut dari Premier League. Cuman ya ini win-win solution juga lah. Ya. Cuman caranya kayak begini itu yang mungkin menjadi apa ya? Ya kalau John Cena kan endingnya lagi bagus nih untuk farewell tournya. Menghadapi Good. Nah, Ya, bola ada di slot. bola di slot. Iya, bener. slot gimana? Lo untuk ngeyakinin Yes. Salah, untuk lo masih punya tempat. Slot juga nih. harus both ways ya, karena Iya. manajemen juga tentunya akan bertanya dong dengan slot, Iya. dengan mereka sudah invest lagi untuk Mo Salah extend Betul. kontraknya kan. Kalau keras-kerasan mah selesai sih kalau slot gitu. Menurut Mas prediksi lu gimana? Tadi no Ya, itu. reconciliation. No ya? Kalau dia nggak dimainin di Inter sama di Brighton It's mah over. selesai. Wow. Ya, dan bagi Liverpool juga percaya nggak percaya mungkin impact dari kematian Diego Jota ini juga impactnya dirasa juga oleh Mo Salah yang juga sangat dekat gitu kan, sangat emosional Mo Salah dengan keadaan ini, dan ini percaya nggak percaya juga masih ada impactnya. Jadi satu keadaan yang sangat luar biasa di mana Mo Salah dengan bombshell interviewnya di post match membuat situasinya dengan slot dengan Liverpool dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Mungkin juga Manchester United bisa menjadi jalan keluar bagi Apa? Mo Salah. Liverpool? Apa? MU? Mus. Aduh. Tapi sedikit prediksi untuk laga nanti di Monday Night Football, Manchester United, Wolverhampton Wanderers. United berkali-kali punya peluang untuk bisa menembus top 5, tapi gagal. Apakah ini menjadi kesempatan untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Wolverhampton Wanderers, atau justru Joe Gomez dan kawan-kawan bisa memberikan lagi pukulan bagi United? Main di Molineux atau Old Trafford? Main di Old Trafford ya? Ya. Is it main di Old Trafford ya? Eh, Ya. Iya. masa kalah sih MU? MU sih gua. Hah? United. MU lah. Iya, kayaknya masa kalah. Gitu. Main jelek, MU main jelek seperti biasa. Cuman ada momen dia punya peluang, jadi gol, udah gitu. Oke, Jadi jadi emang begitu aja. ya, sepakat ini ya. United bakal Iya. unggul dari Adian nih Wolves. mungkin punya prediksi. Prediksi gue justru ini imbang kayaknya. Oh iya. Ya. Fair, Kita fair. balik lagi ke saweran nih. Reza, Mas Ali, gue Yuk. tadinya pede pengen buat visa ke London. Tapi kok sekarang agak ragu ya, karena City nih yang justru menjadi pengganggu dari Arsenal. Sama. Aldi aja ragu. Nah, jangan kan lu, Za. Lu aja ragu, Za.
Waduh, gimana Berikutnya- dong? Ya, lihat Januari Februari lah. Sabar lah kan berapa sih? 2 bulan ya bikin visa berapa Ya, sih? 2 bulan. 2 bulan Ada lah. yang ekspres juga Ada tuh. yang ekspres ya. Kalau yang punya. Tunggu Zat. Palace till I die. Pertahanan Palace akan diuji tajamnya oleh Man City di weekend ini Waduh. karena kemarin Mark Gahey yang menjadi penentu Tapi kemenangan nggak ada di Ismail Lassar, gue takut nih. Hmm. Nggak ada Ismail Lassar. Jadi ya nggak ngerti ya. Ya oke sih, Gehi, Lacroix sama Richard oke. Richards, ya. Cuman, aduh nggak tahu nih. Gue sih pengennya Palace, ya tentu lah ya Palace pengennya menang. Cuman kayaknya sih disikat juga nih sama City nih. di derby London di Craven Cottage luar biasa tuh. Apalagi Palace. Munoz ada gosip. Munoz, iya. Gosip. Berikutnya dari Vicky, Bang Aldi, lo lebih pro sama Arne Slot atau Mo Salah? Tadi udah gue jelasin, Ya. gue tidak setuju apa yang dilakukan oleh Salah. Cuman di kasus ini gue sedikit rely atau mengarah ke Muhammad Salah. Dan Kak Aldi, lu seneng nggak dengan kekacauan Liverpool saat Oh, enggak, ini? enggak. Lumayan kan satu rival tumbang atau malah enggak. lu sedih dari Heru ya? Ini berkali-kali gue bilang karena Liverpool gue nggak pernah punya beef sama Liverpool. Gue sampai berkali-kali gue nonton di Anfield karena emang diajak sama Bang Simon juga pernah, sendiri juga pernah. Karena emang gue sangat respect dengan tim ini gitu. Jadi gue nggak suka ada kekacauan yang seperti ini yang sangat nggak penting. Di saat Liverpool mungkin bisa bangkit dan juga masih bisa berprestasi di turnamen lain. Jadi buat gue ini sangat nggak Kalau penting. kekacauan ini di Spurs lo seneng ya? Di Spurs, di Spurs mah nggak sampai kekacauan juga kacau terus. Dan kalau kita lihat dari segi para supporter sebenarnya ada di belakang dari Mo Salah, ini yang membuat situasinya kurang nyaman juga nih untuk Nah, Arsenal. bener Dari kan? beberapa soundbites yang gue dengar ya sebelum tadi siaran. Berikutnya ada Rehan, bakal epic sih kalau Arne Slot dipecat saat kalah lawan Internazionale. Terus Xabi Alonso dipecat saat kalah lawan Manchester City. Keadaannya gimana tuh Sabtu? Rehan lu bukan main tadi lu di timnas. Enggak sih, kalau dipecat sekarang sih kayaknya belum waktunya sih menurut gua. Madrid biar kompensasi berapa lepas Xabi? Mending beli pemain. Ya, tapi that's Real Madrid yang bisa kapan saja melakukan hal Ya, seperti ini ya. yang sudah Gila, biasa iya, betul. terjadi. Mungkin bagi Arne Slot yang masih ada peluang, tapi kalau misalnya tadi relationship-nya Kalau breakdown Zidane memang ready to come back, ke Real Madrid ya? iya, Real Madrid. pecat lah Sabi pasti. Is it? Kalau Wow. dia ready. Ya, kalau Liverpool peringkat coba 13. untuk mengulang Udah, lagi Mas. dengan Zizou, ini Iya. juga menarik buat Real Madrid. Dan berikutnya Di ada Champions. Iya. Iya. Gyökeres. Tapi kan poinnya tipis-tipis. Inter 4. What if jika tukeran Arne Slot ke Real Madrid dan Xabi Alonso ke Liverpool? What if-nya ya menarik apa nih yang akan terjadi kalau Arne Slot ke Real Arne Madrid? bisa apa di Madrid? Xabi masih mungkin di Liverpool, tapi Arne kayaknya Arne Slot ke Madrid. kayak Madrid kayaknya nggak mungkin Ke Alkmaar ya, ke AZ Alkmaar. berpikiran seperti itulah Madrid. Iya. Go ahead Eagles aja deh. Ini keadaan yang bagi Arne Slot juga baru dengan beberapa result yang tidak berpihak, dengan sudah banyaknya kekalahan yang dirasa oleh Liverpool, padahal musim lalu mereka adalah juara dari Premier League. Dan ini seperti Claudio Ranieri dan Leicester City Yap. yang di season berikutnya ada downgrade dari penampilan. Claudio Ranieri juga nggak survive hingga akhir musim. Keadaannya kita tunggu perkembangan. Tadi Sabtu mengatakan tidak akan ada kesempatan perbaikan komunikasi dan hubungan antara Mo Salah dengan Arne Slot. Dan menurut lo Ya. gimana nih keadaan dari Mo Salah dan Liverpool? Gue belum begitu tahu karakternya Arne Slot sih ya. Jadi gue nggak begitu bisa banyak melihat situasi ini. Cuman ya ini buat gue sih lebih yang banyak bicara kayaknya Hughes dan juga yang bakal banyak bicara soal sporting director ini soal schedule kapan Salah bisa bisa tes kesehatan di tim baru kayaknya gini kalau begini terus ya. Cuman gue nggak pengen Salah Iya, cabut. kita nantikan perkembangan dari Mo Salah dan juga Liverpool. Arne Slot juga tentunya harapannya akan ada kondisi yang lebih positif di hari-hari mendatang. Tapi tentunya juga atensi akan tertuju kepada laga Liverpool menghadapi Internazional. Apakah Mo Salah akan terlibat di sana? Main di Molineux. Hah? Main di Molineux. Oh, Kalau main di Molineux, Gue bilang, ya mau main di mana juga susah. kalau main di Molineux ya bolehlah Wolverhampton menang lah. Oke, that's the end of our show. Terima kasih banyak JM Team yang udah nyawer tadi, udah terlibat juga di acara kita hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Roro Jonggrang seperti biasa. Dan berikutnya ada GeForce. Oh, Roro Jonggrang nggak ada hari ini. Oh ya, berubah. Baru sadar gua. Ada GeForce tentunya yang menjadi sponsor tercinta kita untuk episode kali ini. Dan saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu. Bye.